Malas tukang jahitnya, detektif Conan teh saha ibu katanya gitu. Lah nggak tahu. Jasnya ini kancingnya terlalu ke bawah si bapaknya. Jadi kalau ukuran Alfi yang perutnya. Ketemu lagi hari ini di YouTube aku. Jadi kayak aku sebenarnya sih kayak pengen banget bikin setiap hari ya guys. Jadi kayak aktivitas aku apa sih gitu yang kayak menarik amat gitu. Tapi aku yakin banget kayak pasti ada aja yang nonton yang ya mungkin butuh nonton orang gabut gitu ya. Terus aku mau cerita dulu kegiatan aku hari ini guys. Sebenarnya capek, tadi aku udah cerita juga gitu loh. Ini aku pakai mukena ya. Ini aku lagi setrikain baju kostumnya Alfi besok yang aku kemarin cerita di IG story kalau Alfi itu akhirnya aku jahitin baju gitu. Kalau dipikir-pikir lagi untuk sewa baju itu harganya ya start from 250 rata-rata dengan bahan yang bagus gitu. Tapi ya itu deh, itu bukan hak milik kita yang pertama. Yang kedua, pas kemarin kesana juga bajunya tuh yang dia mau kegedean gitu loh. Jadi ya udah, anak aku mau sholat dulu guys, mau sholat isya dia pakai sarung nak. Ini sarungnya lagi emosi, nggak tahu kenapa emosi, karena dia lagi bikin video, jadi kayak lagi semangat banget bikin video, tiba-tiba HP-nya mati. Emang disuruh sholat isya. Kamu sholat isya dulu deh. Tadinya ibu mau tanya, nggak jadi deh. Tips kedua, apa yang tips tiba-tiba? Pokoknya kalian tungguin aja video ini sampai selesai, karena di akhir video akan ada obrolan yang nggak menarik. Kalau misalnya nanti aku nggak ngomong ya karena aku lagi sholat ya. Ya biasa ya, anak saya ngan hiji gitu. Jadi kayak setrikain supaya apa? bagus. Kok aku pakai jilbab ini jadi kayak, tapi emang Itu dijahit semuanya bu? apa? Itu dijahit? Iyalah, emang Api pikir apa? Ini kamu soalnya agak susah tau nggak sih nyari baju yang ukuran Api itu. Kayak misalnya ukuran dewasa dia terlalu kegedean, tapi kalau misalnya anak-anak nggak ada ukuran anak-anak gitu loh. Makanya aku pusing kepalaku. Udah yuk, kalau udah wudhu langsung. Si Fatih nggak jadi detektif Conan. Loh kenapa? Pirate jadinya. Oh, kenapa? Hah? Kenapa? Nggak tahu. Padahal udah ada kata kostum itu ini pirate. Nanti ibu mau foto-fotoin dulu anak-anak ah. Oh, ibu lupa nih. Tuh kan, ibu harus chat ke orang tuanya untuk kumpul di mana untuk foto dulu anak-anak. Aduh. Ini tuh celananya, guys. Tuh. Nah, ini jasnya, guys. Udah selesai, guys. Dan ya udah. Sebenarnya ini free gitu ya guys ya. Hah? Ya apa mah? Yang itu aja di kaca tuh. Di situ Orang tang. harus begini reflectionnya. Gimana? Oh gitu. Dulu bu, nanti lobet lagi nih. Ya udah dicas dulu makanya. Bentar aja kan ibu bisa lupa nggak disender. Kan katanya dikit. Kalian di situ dulu ya guys. Tungguin sampai tripodnya selesai. Atau kalian di sini? Orang reaction horor, serem-serem. Tinggi. Bener-bener demi konten. Kelihatan juga bu. Oke, nah ini untuk dalemannya karena aku pikir supaya dia nggak gerah, jadi nanti Api pakai dalemannya itu kaos, lalu dia pakai ini Bisa diinin lagi bu. untuk pakai kupu-kupu, dasi kupu-kupu.
Nah di sini ada tips juga untuk setrika jas ya guys. Jadi setrika jas itu bukan kayak setrika kemeja pada biasanya. Jadi jas itu biasanya dia ada, bukan biasanya, seharusnya dia ada garis di belakang ini. Nah ini tuh salah tukang jahitnya. Jadi dia bikin garis di sini nih, di bagian sininya. Yang sebenarnya itu nggak boleh. Jadi kayak akhirnya dia nanti berdiri gitu loh, jelek. Nah harusnya dia lurus kan, jadi set. Nah yang bergaris tuh harusnya bagian sini, supaya pas berdiri itu dia jadi kayak, jadi ini aku mau bikin garis lagi yang enggak ngikutin si tukang jahitnya. Namanya juga ngejahitnya tuh mendadak guys, jadi kayak si tukang jahit juga kaget, dia kayak gimana ya bu katanya gitu. Malah tukang jahitnya, detektif Conan teh saha ibu katanya gitu lah, nggak tahu. Jadi aku malah jadi tukang jahit pasar juga ini mah, bukan tukang jahit yang Ivan Gunawan gitu, enggak, karena nggak mungkin juga sih. Ini sebenarnya baju aku pikir pasti akan dipakai satu kali aja gitu loh guys, karena ya dengan ukuran badannya dia yang kayak parah banget gitu. Jadi kayak udah, tapi ini lumayan sih dengan harga segini, jadinya tuh 3 piece. Jadi aku dapat daleman, jas sama celana, dan itu bahannya juga lumayan bagus gitu loh guys. Dan itu harganya cuma 400.000 loh guys. Kayak menurut aku tuh worth it banget untuk dapat 3 piece gitu loh guys. Tapi minusnya kalau di tukang jahit yang mendadak dan juga tukang jahit pasar ya. Tapi aku juga berpikirnya mungkin gak semua tukang jahit pasar ya, jadi mungkin ada juga yang tukang jahit pasar yang oke gitu. Apa memang karena ekspektasi aku terlalu tinggi kali ya. Banyak beberapa yang harus kita perhatiin juga gitu loh. Contohnya kayak lingkar si lehernya ini gitu. Si bapak kemarin tuh bikin lingkar lehernya itu terlalu besar kayak kemeja dewasa gitu. Jadi aku minta dibenerin aja pak, gini gitu. Ternyata nggak bisa bu, harus bikin ulang katanya gitu. Oh ya udah deh kalau gitu, besok aku akalin aja, karena nggak mungkin juga aku mau bikin ulang, karena kayak nggak usah gitu, sayang duitnya. Mending buat jajan besok untuk charity gitu. Di part yang si jasnya ini kancingnya terlalu ke bawah si bapaknya, jadi kalau ukuran Alfi yang perutnya oh iya juga ya Bi, pokoknya si bapaknya tuh kudu dikoreksi gitu. Tapi untungnya enak banget bapaknya. Terus ya pak gini ya pak gitu, boleh nggak pak? Oh iya boleh ibu katanya gitu. Emang itu sebenarnya harga sudah dengan permak ya guys ya. Jadi kayak misalnya kita akan rubah sedikit, nggak banyak dan nggak total. Kayak misalnya kancing pindah kayak gitu-gitu, itu nggak akan ada pungutan biaya. Nah itu yang aku suka banget sama si bapak ini gitu. Sebenarnya sih ini tukang jahit aku kayak misalnya ada yang robek, ada yang putus gitu. Nah itu aku tukang jahitnya sama bapak ini, dan dia baru dapat orderan jas anak kecil juga baru ini. Kayak parah banget nggak sih? Tapi seoke ini jadinya udah kayak karyawan BCA belum ini. Jadi aku mau sedikit cerita juga untuk kegiatan besok. Jadi besok itu Alfi ada Kinderfest gitu, dan ini tuh tujuannya untuk charity, untuk menggalang dana kayak gitu loh, untuk disumbangkan ke mungkin panti asuhan atau apapun itu gitu loh. Panti asuhan, panti jompo. Apa sih nak? Ya Allah, laptopnya dibanting-banting, astagfirullah. Entah itu panti jompo, entah itu panti asuhan gitu loh, dari sekolah, dari anak-anak semula, dari keluarga besar sekolahnya gitu. Nah sebenarnya sih ini eventnya tuh kayak aku pun kayak excited gitu loh guys. Aduh, aku lagi ini trika lah. Aku pun excited gitu loh guys, karena kayak besok tuh banyak banget yang namanya booth makanan, aksesoris, terus kayak apa namanya tuh, kalau dari PSG-nya itu kita ngadain foto booth. Nanti besok aku kasih cuplikannya ya, kalau misalnya sempet untuk record gitu. Kalau misalnya aku terlalu euforia dan kayak heboh sendiri sama si acaranya itu, ya sepertinya aku tidak bisa gitu loh, karena aku juga harus
warawiri, sibuk sedikit gitu supaya kayak ada kerjaannya gitu. Jadi tim PSG ini aku ya kurang lebih masih belajar juga ya guys ya. Karena baru tahun ini aku yang offline, 2 tahun di kelas 1 dan kelas 2 aku online. Yang itu aku nggak tahu, meeting dan itu tuh kan online ya, dan memang nggak begitu banyak event. Nah tahun ini aku baru gabung dan ini tuh menurut aku kayak bikin aku tuh juga kayak excited yang aku bilang tadi gitu loh guys gitu. Dan aku kayak semangat banget untuk dokumentasi teman-teman semua, anak-anak segala macam gitu loh, di luar daripada sekolah yang sudah mendokumentasi. Tapi aku mau merelakan gitu loh guys untuk mendokumentasi juga ya kalau sempet gitu loh, karena anak aku juga kan lomba dia nyanyi besok Alfi guys sama temennya namanya Razel. Nah si Razel ini ulang tahun lah tadi kan, lucu banget deh. Aku nggak tahu deh, akhirnya pokoknya aku beliin kado yang bukan gak niat ya, tapi apa sih, kayak Alfi tuh pengennya hari ini gitu loh, karena kan kita nggak bisa hari Sabtu itu. Alfi Alfi itu ada photoshoot gitu loh guys. Ih gaya banget ya, ada photoshoot gitu di daerah Jakarta, jadi kita nggak bisa. Nah acara itu kan bener-bener pagi, sebetulnya pagi jam 10, dan itu deket rumah, tapi kita tetap nggak bisa datang karena paginya itu Api olimpiade dulu gitu loh, lanjut ke Jakarta. Kita ke Jakarta naik kapal, cakep. Ya udah nggak bisa lah. Ketawa dia ya. Nah ini rangkaian dari kalian menemani aku menyetrika ya guys ya. Jadi besok tungguin acara besok, aku akan berdandan seperti orang-orang yang kayak emo gitu nggak sih? Nggak usah, karena dress code-nya itu hitam PSG. Dan apa tuh? Dress code-nya itu hitam untuk PSG, dan untuk anak-anaknya itu menggunakan kostum sesuai dengan buku-buku, karena ini eventnya book week gitu. Jadi kayak anak-anak mengambil tema dari buku, dan Alfi mengambil tema detektif Conan gitu. Jadi udah guys gitu aja. Mudah-mudahan kayak kalian nggak enak gitu ya dengar suara aku, karena kayak ini tuh jarang banget sih. Ya udah, only for a second kalian akan dimatikan. Oh my god, mati dulu ya guys sebentar. Si anak konten itu lagi bikin konten beliau ya, sabar-sabarin dulu karena kayak supaya kalian bisa lihat aktivitasnya Alfi juga. Nah ini untuk celana dan bajunya udah selesai guys, jadi kayak ya udah tinggal digantung aja, jadi besok tinggal dipakai. Jujur Li, aku bukan orang yang suka menyetrika, jadi kalian gak usah komplain kenapa itu nggak rapi gitu loh. Ya udah, di save dulu bisa nggak sih? Ih, serem banget sumpah. Nggak bisa di save. Kalau kalian pengen lihat hasil kontennya Alfi barusan di waktu dalam waktu kurang lebih cuman 10 menit, dia bikin satu konten yang itu horror. Parah banget sih. Nah, ini hasil setrikaan aku. Aku tahu ini nggak rapi, jadi ya udah kalian gak usah dikomen. Kalian gak usah komen. Nah, ini akhirnya hanger aku putus. Gak usah dikomen juga karena aku salah ngomong, bukan putus tapi pecah. Ini namanya Uncanny Valley, Bu. Ini namanya Uncanny Valley. Sini nak. Nah, jadi ini akan dipakai sama Alfi besok. Ini jasnya, ini kemejanya, ini celananya. Nah ini dia pakai jam tangan dan juga sepatunya warna biru kayak gini juga guys. Jadi kayak parah banget. Aku tuh pengennya tuh dia kayak pakai biru-biru gitu. Tolong dulu sayang, gantung dulu di situ. Alhamdulillah. Nah sekarang tinggal sesi aku